Ini bukunya. Makasih ya. Ya. Mau balik bareng nggak? Gak perlu deh, aku jalan kaki aja. Soalnya aku lagi berusaha gak nama polusi udara biar bisa jaga bumi kita. Makasih ya tawarannya. Oke. Aku duluan ya. Dadah. Hati-hati. Hati. Ini adalah rumah kita. Namun, tantangan besar yang sedang kita hadapi adalah perubahan iklim. Dari perubahan suhu global hingga cuaca ekstrim, semuanya berdampak langsung pada kehidupan kita. Pernahkah kamu merasa kalau cuaca semakin tidak menentu, panas tiba-tiba menyengat, hujan tiba-tiba datang? Ini semua bukan cuma kebetulan, ini semua adalah dampak dari perubahan iklim. Tapi, apa sih dampak perubahan iklim ini sama pajak yang kita bayarkan setiap tahun? Perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ekonomi, kesehatan, dan juga masa depan generasi mendatang. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah melalui kesadaran pajak. Setiap fasilitas yang kita nikmati, seperti jalan raya, jembatan, dan pendidikan, semuanya didanai oleh pajak. Tapi, pajak bukan hanya tentang infrastruktur. Pajak juga berperan penting dalam aksi melawan dampak perubahan iklim, seperti pembangunan energi terbarukan dan pelestarian hutan. Sayangnya, tingkat kesadaran pajak di Indonesia masih rendah. Padahal, melalui pembayaran pajak yang tepat waktu, kita berkontribusi mendanai solusi untuk mengurangi emisi karbon dan juga mencegah bencana akibat perubahan iklim. Penyebab rendahnya kesadaran pajak. Yang pertama, kurangnya edukasi pajak. Ria, kamu udah bayar pajak belum? Belum. Memang apa sih manfaat pajak itu? Banyak masyarakat yang belum mendapat edukasi tentang pajak dan manfaatnya untuk pembangunan tanpa pemahaman yang jelas. Mereka tidak menyadari betapa pentingnya kontribusi mereka. Yang kedua, minimnya transparansi pengelolaan pajak. Gak ada yang lihat juga kan ya? Kan saya juga pengelola pajaknya, jadi nominal yang saya catat itu gak ada yang tahu. Uang pajak kita lari kemana sih? Kok gak ada transparansi? Tanpa adanya transparansi yang jelas tentang penggunaan pajak, masyarakat merasa uang yang mereka bayar tidak digunakan dengan baik untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, prosedur yang terasa sulit. Walaupun sudah ada sistem online, sebagian masyarakat, terutama yang lebih tua, merasa kesulitan memahami cara membayar pajak. Hal ini membuat mereka enggan untuk melakukannya. Yang keempat, tarif pajak yang tinggi. Beban pajak yang besar membuat sebagian masyarakat merasa terbebani, sehingga enggan untuk patuh membayar pajak. Solusi yang dapat diberikan, yang pertama, edukasi dan sosialisasi. Kak mau tanya, manfaat pajak itu apa ya? Manfaat pajak adalah Pemerintah harus lebih aktif memberikan informasi tentang manfaat pajak, serta bagaimana pajak digunakan untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, transparansi penggunaan pajak. Masyarakat perlu melihat langsung dampak positif dari pajak yang mereka bayarkan. Transparansi tentang alokasi dan penggunaan dana pajak akan meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, penyederhanaan proses pembayaran pajak. Hal ini dapat dilakukan seperti membuat sistem pembayaran pajak yang mudah diakses dan dipahami. Yang keempat, kampanye di media sosial dan platform digital.
Menggunakan media sosial dan platform digital merupakan cara yang sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. DJP dapat memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook untuk membuat kampanye yang menarik dan informatif. Kesadaran pajak bukan hanya tentang membayar. Ini tentang bagaimana kita berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau, Lebih sehat. Nah, lebih kuat. Yuk, mulai sekarang, bayar pajak tepat waktu dan dukung aksi melawan dampak perubahan iklim. Bersama, kita wujudkan masa depan yang lebih baik.